Jakarta sedang memanas, bukan karena tediknya matahari, tapi oleh gelombang amarah massa yang mengepung rumah seorang anggota DPR bernama Sahroni. Di tengah kericuan yang berubah menjadi penjarahan, seorang pengemudi ojol tanpa sengaja menemukan sebuah flash disk di dalam tas LV milik Sahroni. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik data dalam flash disk itu, dan seberapa jauh dia harus melangkah demi mengungkap kebenaran? Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk kita mulai! Aku masukkan flash disk itu ke dalam saku jaket. Nafasku memburu. Hatiku berdebar lebih kencang daripada saat pertama kali naik motor di Jakarta. Di luar suara massa bergemuruh. Ada suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Aku tahu waktuku tak banyak. Aku keluar dari ruangan itu lalu berjalan cepat keluar rumah, berbaur kembali dengan kerumunan. Tak ada yang memperhatikan aku. Tak ada yang tahu aku baru saja mengambil sesuatu yang bisa jadi lebih berharga dari semua barang mahal di rumah itu. Sesuatu yang mungkin, seandainya benar, bisa membongkar semuanya. Aku naik motorku dan pergi secepat mungkin. Jalanan sudah mulai dijaga, tapi aku hafal jalan-jalan tikus Jakarta. Aku kabur seperti pencuri, tapi aku bukan pencuri. Entah kenapa aku merasa seperti sedang memulai sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Malam itu aku pulang di rumah. Aku simpan flash disk itu di bawah bantal, seperti anak kecil menyimpan rahasia. Aku tak tahu saat itu bahwa flash disk kecil itu akan mengubah segalanya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan bisa kembali jadi Ratna yang dulu lagi. Aku tak tahu bagaimana aku bisa masuk sejauh itu ke dalam rumah Sahroni. Rasanya seperti tersedot oleh arus besar yang tak bisa kuhentikan. Setiap langkahku membawa ke dalam ruang-ruang asing yang penuh kemewahan, penuh rahasia. Saat itu, suasana di luar mulai berubah. Teriakan massa semakin kacau. Beberapa suara benturan terdengar seperti lemari atau kaca pecah. Lantai licin oleh jejak kaki dan serpihan benda yang diinjak tanpa peduli. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau keringat dan debu membuat perutku mual. Ini bukan lagi aksi unjuk rasa. Ini sudah jadi kekacauan total. Aku tahu aku harus keluar. Tapi ke arah mana? Rumah ini terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Lorong-lorongnya panjang, karpetnya tebal, dan pintu-pintunya lebih banyak dari kamar di kontrakan petak tempat aku tinggal bersama anakku. Sampai aku menemukan sebuah ruangan dengan pintu ganda yang terbuka separuh. Di salah satu sisinya tertempel plakat kecil bertuliskan Private Office. Ruang kerja. Langkahku terhenti, tapi hanya sebentar. Aku masuk, ruang itu berbeda dari yang lain. Lebih tenang, lebih tertata, meski terlihat terburu-buru ditinggalkan. Meja besar dari kayu jati berdiri kokoh di tengah ruangan, dengan kursi kulit hitam yang masih berayun pelan seperti seseorang baru saja bangkit dari sana. Dokumen berserakan. Sebuah laptop tertutup rapat tapi masih menyala. Lampu indikatornya berkedip pelan. Di sudut ruangan ada rak penuh buku dan map berlabel. Tapi mataku terpaku pada satu titik. Di atas meja tergeletak sebuah tas LV. Mewah, elegan. Mungkin harga tas itu bisa memberiku makan selama 6 bulan. Aku tidak tertarik pada tasnya. Tapi saat kulihat lebih dekat, tas itu penuh. Resletingnya terbuka sedikit. Dari celah sempit itulah aku melihat benda kecil putih. Awalnya kupikir itu korek atau USB charger. Tapi saat kurogoh perlahan, karena jujur saat itu aku tak tahu kenapa aku melakukan itu, yang kutarik keluar adalah sebuah flash disk. Warnanya putih bersih, tidak ada merek, tidak ada stiker lucu seperti milik anak-anak sekolah. Hanya satu huruf kecil di badan plastiknya. Sahroni. Pikiranku langsung menghubungkan. Saat itu aku berdiri membatu. Jantungku berdetak lebih keras daripada waktu aku ditilang. Otakku penuh pertanyaan. Kenapa flash disk ini ada di tas LV? Kenapa dibiarkan terbuka? Kenapa tidak dikunci di brankas? Aku tahu dalam keadaan waras aku tidak seharusnya menyentuh barang itu. Tapi keadaan saat itu jauh dari waras. Aku di rumah seorang anggota DPR yang dijarah. Aku sudah masuk tanpa izin. Aku sudah melewati batas. Maka pikirku saat itu, sekalian saja dengan satu gerakan cepat aku selipkan flash disk putih itu ke dalam saku dalam jaket ojolku.
Tanganku gemetar saat melakukannya. Tapi ada bagian dalam diriku yang merasa puas. Atau mungkin merasa seperti sedang mengambil sesuatu yang memang sudah sepantasnya milik rakyat. Aku keluar dari ruang kerja dengan nafas tidak beraturan. Lorong-lorong mulai dipenuhi suara teriakan agar segera bubar. Beberapa orang tampak panik. Polisi katanya sudah dekat. Aku menyusuri jalan yang kulalui tadi. Kali ini lebih cepat. Aku berhasil keluar dari rumah Sahroni, masuk ke halaman depan, lalu menyeberangi pagar yang sudah tidak utuh. Motor tuaku masih ada di pinggir jalan. Meski kaca spionnya retak, aku naik dan langsung tancap gas. Tidak peduli jalan ditutup. Tidak peduli harus melewati gang sempit atau naik trotoar. Aku hanya ingin menjauh. Sepanjang perjalanan, aku tidak berhenti memegang saku jaketku. Flash disk itu seperti bara di dada. Kecil, tapi membakar seluruh pikiranku. Apa isinya? Dokumen keuangan? Video? Bukti? Atau hanya file kosong? Aku tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku merasa seperti baru saja mengambil sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada uang tunai atau perhiasan. Aku sampai rumah sore menjelang malam. Wajahku masih basah oleh keringat dan debu. Tanganku bergetar saat mengunci pintu kontrakan. Anakku masih main di luar. Tidak tahu ibunya baru saja membawa pulang potongan kecil dari sistem besar yang kotor. Aku duduk di lantai, melepas helm, melepas jaket, lalu pelan-pelan mengeluarkan flash disk putih dari saku. Kecil, ringan, tapi terasa berat di tangan. Aku menyimpannya di bawah bantal seperti anak kecil menyimpan rahasia. Tapi aku tahu ini bukan harta karun. Ini bisa jadi kutukan, atau justru kunci dari sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku pulang sore itu dengan kepala panas. Tubuh lengket oleh keringat dan pikiran yang tidak bisa diam. Motorku pacu tanpa arah jelas hanya mengikuti insting untuk menjauh sejauh mungkin dari kerusuhan. Aku bahkan lupa menyapa tetangga yang duduk di warung sambil nonton berita. Yang kupikirkan hanya satu hal, flash disk putih yang ada di saku dalam jaketku. Sampai di rumah, aku segera masuk dan mengunci pintu. Anakku belum pulang dari rumah neneknya. Untung saja aku masih butuh waktu untuk menarik nafas panjang. Di dalam kamar aku lepas jaket, lalu duduk di atas kasur tipis. Tanganku gemetar ketika menarik benda kecil itu dari saku. Warnanya masih sama, putih, polos, bersih, seolah tak berdosa. Tapi aku tahu isinya bisa jadi lebih kotor daripada air got di Jakarta. Aku menatapnya lama, lalu tanpa sadar aku selipkan di bawah bantal, seolah itu bisa menjauhkan bahaya. Seolah menyembunyikan sesuatu di tempat tidur bisa membuat dunia lupa aku pernah menyentuhnya. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Malamnya aku nyalakan TV. Bukan karena ingin liburan, tapi karena aku penasaran. Rumah Sahroni pastinya sudah jadi pusat perhatian. Dan benar saja, breaking news di semua saluran. Masa menjarah rumah anggota DPR Sahroni. Begitu bunyinya. Layar menampilkan potongan-potongan video, pagar roboh, suara teriakan, orang-orang berlarian dengan barang-barang mewah. Dan di salah satu rekaman drone, aku melihat diriku sendiri. Samar memang, tapi aku tahu itu aku. Jaket hijau khas ojol, helm hitam, dan tas kecil selempang. Aku berjalan pelan di halaman rumah Sahroni, di antara kerumunan yang seperti kawanan semut mengacak-acak sarang. Aku terdiam, nafasku tercekat. Itu aku, bisikku pelan, seolah mengaku kepada tembok. Bukan aku yang menjarah. Aku tahu aku tidak bawa apa-apa keluar, tapi aku di sana. Dan untuk kamera, untuk hukum, untuk publik, kadang keberadaan saja sudah cukup untuk membuatmu bersalah. Tanganku langsung mematikan TV. Ketakutan mulai merayap dari tengkuk ke dada. Bagaimana kalau polisi menyisir wajah dari rekaman? Bagaimana kalau wajahku viral? Aku bukan siapa-siapa. Tapi kadang justru karena itulah, orang seperti aku bisa dikorbankan. Kupeluk lututku. Ruangan terasa sempit. Dadaku berat. Aku ingin menangis, tapi air mataku tidak keluar. Rasa bersalah mulai menyalip. Bukan karena aku masuk ke rumah itu, tapi karena aku mengambil sesuatu yang bukan milikku. Sekilas benda itu, tetap saja aku sudah melakukan sesuatu yang tak bisa dibenarkan. Tapi bersamaan dengan rasa bersalah itu, ada juga rasa lain yang muncul. Rasa penasaran, bahkan mungkin dorongan. Apa isi flash disk ini? Kenapa bisa tergeletak begitu saja? Kenapa Sahroni yang konon sangat berhati-hati dalam menjaga citranya,
menyimpan sesuatu di dalam tas Elvi dan membiarkannya begitu saja. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bahkan setelah memindahkan flash disk ke bawah baju kotor di keranjang cucian, sebuah tempat yang bahkan maling pun enggan membuka, aku hanya bisa berbaring. Mata menatap langit-langit yang remang. Jantungku berdetak terlalu keras untuk ukuran malam yang sunyi. Aku teringat pada kejadian-kejadian selama demo. Bagaimana suara massa begitu bulat. Bagaimana amarah orang-orang tumpah ruah. Bukan karena kebencian, tapi karena keputusasaan. Aku bukan satu-satunya yang muak. Aku cuma satu dari ribuan orang yang hidupnya diperas habis-habisan, sementara para pejabat menumpuk kekayaan. Tapi tetap saja, aku tahu aku sedang bermain api. Besoknya aku tidak narik. Aplikasiku biarkan mati. Aku hanya duduk di dalam rumah, mengintip dari balik gorden. Setiap suara motor membuatku kaget. Setiap ketukan pintu dari tetangga membuatku mendadak panik. Dan setiap detik pikiranku kembali ke satu titik flash disk putih itu. Apa aku harus membuangnya? Atau menyerahkannya ke polisi? Tapi polisi yang mana yang bisa dipercaya? Aku bukan anak kecil. Aku tahu kalau isi di dalamnya benar-benar penting, maka justru menyerahkannya bisa jadi tiket menuju petaka. Akhirnya, sore hari itu aku putuskan satu hal. Aku harus tahu isinya. Aku tidak bisa terus begini. Kalau benda kecil itu akan menghancurkan hidupku, lebih baik aku tahu. Aku menunda membuka flash disk itu selama 3 hari. Bukan karena aku tidak penasaran, tapi karena aku takut. Benda itu seperti bom waktu yang kutaruh sendiri di dalam rumah. Tiap malam aku menatapnya sejenak sebelum tidur, lalu menutup mata dengan gelisah. Kadang, aku membayangkan seseorang mendobrak pintu, menyeretku keluar hanya karena satu klik pada file yang salah. Tapi rasa ingin tahu itu tak bisa terus kupendam. Aku tahu, semakin lama aku menundanya, semakin besar tekanan yang menyesakkan dada. Jadi hari itu aku bawa flash disk itu ke rumah tetangga sebelah, Bu Murni. Dia janda juga, tapi lebih tua dariku. Anak remajanya Dani biasa main game pakai laptop sambil ngopi saset di depan rumah. Aku pura-pura meminjam laptop buat lihat film kerajaan, dan dia mengangguk tanpa curiga. Anak itu baik, polos, dan yang paling penting, belum pernah melihat aku seperti sekarang. Gugup, keringat dingin, dan tangan bergetar saat mencolokkan flash disk ke port USB. Begitu laptop mengenali perangkat, muncul 4 folder. Semua pakai nama. Yang aneh, saksi, kunci, tiket, backup rahasia. Aku sempat menatap layar selama beberapa detik. Hanya membaca ulang kata-kata itu. Jantungku berdetak keras. Rasanya seperti berdiri di ambang pintu ruangan gelap. Dan aku akan menyalakan lampu yang tak bisa dipadamkan lagi setelahnya. Aku klik folder saksi. Isinya puluhan file video dan audio. Aku pilih satu dan putar. Suara serak seorang pria terdengar jelas. Setelah beberapa detik, aku mengenali suaranya. Sahroni, jangan sampai ada yang bocor ke media. Kita sudah bayar mereka. Kalau masih ribut, kirim yang biasa itu ke wartawan dan aktivis, biar jera. Aku membekap mulut sendiri. Tangan kiriku memegang lengan kursi agar tidak jatuh. Itu bukan fitnah, itu bukan rekayasa. Itu suara asli terekam jernih tanpa filter. Lalu aku klik folder kunci. Filenya aneh. Tabel-tabel, spreadsheet, daftar nama, ada kolom jumlah, kode bank, dan tanggal transfer. Aku scroll ke bawah. Jumlah barisnya lebih dari 600. Nama-nama di dalamnya tidak asing. Ada nama-nama pejabat pusat, kepala daerah, direktur BUMN, komisaris, bahkan tokoh-tokoh yang selama ini tampil di TV sebagai pembela rakyat, termasuk beberapa yang pernah kutonton di acara debat politik. Ternyata terdaftar sebagai penerima dana gelap. Sebagian dana dikirim melalui rekening luar negeri, sebagian lewat koper fisik. Ada catatan seperti untuk revisi UU, pengamanan media, dana loyalitas partai, uang diam, kasus pengadaan alkes, bonus proyek jalan tol Cikampek 2. Aku menahan napas. Setiap nama terasa seperti tikaman. Aku bukan orang politik, tapi siapapun yang hidup di negeri ini tahu satu hal. Korupsi itu nyata, tapi selama ini hanya berupa desas-desus, isu yang berlalu begitu saja. Kini semua itu ada di depanku, rapi, sistematis, tak terbantahkan. Tapi yang paling membuatku ngeri bukan angka-angkanya, bukan pula nama-nama besar itu, melainkan sebuah baris khusus di bawah dengan kolom yang diberi tanda merah. Folder terenkripsi, pengadaan laptop Nadim Zip. Mataku terpaku.
Rasanya darah di tubuhku berhenti mengalir. Aku kembali ke halaman awal folder dan di sana memang ada sebuah folder dengan ikon gembok pengadaan laptop Nadim.zip. Aku coba klik 2 kali, sebuah pop-up muncul. Enter password to the decrypt file. Jantungku berdebar. Aku tak punya password. Tapi aku tahu cukup banyak tentang komputer untuk sadar kalau sampai isi folder ini bisa dibuka, maka bukan hanya masalah uang yang akan terkuak. Mungkin sebuah skandal besar yang bisa menjatuhkan nama-nama di tingkat kementerian. Pengadaan laptop Nadim. Aku teringat berita beberapa waktu lalu. Program pembagian laptop untuk sekolah-sekolah nilainya triliunan. Tapi laptop yang dibagikan katanya murahan. Spesifikasinya tidak layak dan harganya tidak masuk akal. Orang-orang sempat ribut di media sosial, tapi semua hilang begitu saja. Kini aku menatap folder yang mungkin menyimpan kebenaran dari semua itu. Sebuah pesan muncul di kepala. Kalau kau buka ini, Ratna, hidupmu tidak akan pernah bisa kembali normal. Aku tahu itu, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa pura-pura tidak melihat semua ini. Folder itu menggangguku seperti luka yang tak sembuh. Aku bertanya-tanya, kenapa folder itu ada dalam flash disk Sahroni? Apakah dia menyimpannya sebagai asuransi, sebagai alat tekanan, atau sebagai bukti yang ingin dimusnahkan namun belum sempat? Dan bagaimana bisa folder seperti ini terlewat dari sistem pengamanan seorang politikus kelas atas? Kepalaku penuh pertanyaan. Malamnya aku kembali menyembunyikan flash disk. Kali ini bukan di bawah bantal, tapi di sela-sela kasur. Dibelah busanya sedikit dan aku masukkan ke dalam. Aku bahkan bungkus dulu dengan kantong plastik kecil. Aku takut, tapi ketakutan itu kalah dengan rasa tanggung jawab yang entah dari mana datangnya. Aku Ratna, aku bukan aktivis, bukan jurnalis, bukan pahlawan. Aku hanya tukang ojek online yang hidup dari tarif yang dipotong aplikasi. Tapi kini aku punya sesuatu yang lebih besar dari hidupku sendiri. Sudah 5 hari sejak aku membuka flash disk itu, dan sejak itu aku tak pernah benar-benar tidur dengan nyenyak. Mata boleh terpejam, tapi mikiranku terus berputar-putar pada satu pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan? Satu sisi diriku ingin membuang flash disk itu jauh-jauh ke sungai, ke got, atau mungkin aku bakar saja sampai hangus. Tapi sisi lain, sisi yang lebih keras kepala, lebih gelisah, terus berbisik. Ini bukan milikmu, tapi ini juga bukan sekedar barang. Ini bukti, ini nyawa banyak orang. Pagi itu aku duduk sendiri di dapur, segelas kopi hitam di tangan. Anakku masih tidur di luar. Suara adzan subuh baru selesai dan langit Jakarta masih gelap. Hanya lampu jalan dan sisa-sisa kendaraan malam yang menyala. Aku tidak pernah jadi orang penting, tidak pernah ikut organisasi, bahkan ikut demo pun baru kemarin itu. Tapi kini entah kenapa aku merasa lebih dekat dengan apa yang disebut sistem busuk. Bukan dari luar pagar, tapi dari dalam. Dan semakin kupikirkan, semakin aku yakin. Flash disk bukan sekedar barang nyasar. Ini bom waktu. Isinya bukan sekedar dokumen, bukan sekedar angka-angka yang mengalir ke rekening orang-orang ternama, tapi ini semacam peta kekuasaan yang sesungguhnya, di mana uang bukan hanya jadi alat, tapi jadi bahasa, jadi kunci, jadi pelindung. Aku buka catatan di HP, mulai menyalin beberapa nama dan kode transaksi dari file Excel ke sana. Bukan karena ingin menyebarkannya, tapi berjaga-jaga. Kalau flash disk itu hilang, atau kalau aku yang hilang duluan, setidaknya akan ada jejak. Dan benar saja, kekuatanku mulai terbukti. Siangnya ada 2 orang tak kenal datang ke gang rumahku. Mereka berpakaian seperti pegawai PLN, tapi tak ada warga yang mengadukan listrik padam. Mereka mondar-mandir sesekali melirik ke arah kontrakanku. Salah satunya pakai kacamata hitam meski cuaca mendung. Aku tak keluar. Aku diam di balik gorden. Nafasku cepat, tangan gemetar. Mereka pergi setelah 20 menit, tapi hatiku tak tenang. Malamnya aku dengar kabar dari Bu Murni. Rumah kos 2 blok dari sini digeledah. Katanya kasus narkoba. Tapi aku tahu itu hanya topeng. Semua terlalu cepat, terlalu mencurigakan. Aku mulai menyadari seseorang sedang mencari flash disk itu. Atau mungkin mencari aku. Pikiran itu menohok. Aku bukan orang penting. Tapi sekarang aku tahu sesuatu yang tidak seharusnya aku ketahui. Dan dunia ini, kalau kau tahu terlalu banyak, kau bisa jadi musuh tanpa menyadarinya. Tapi semakin besar tekanan itu, semakin kuat pula keinginanku untuk bicara. Bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena aku sudah muak. Muak melihat berita yang terus disetir. Muak melihat koruptor tertawa di televisi.
Muak melihat orang miskin dikejar-kejar petugas parkir, sementara maling negara makan malam di hotel bintang 5. Aku tahu aku tak bisa melawan sistem itu sendirian. Tapi aku juga tahu diam artinya setuju, dan aku tidak setuju. Malam itu, aku kirim pesan ke seorang teman lamaku, Dina, mantan wartawan yang sekarang kerja lepas. Dulu, dia pernah jadi narasumber waktu aku antar paket ke kantor media. Orangnya cerdas, jujur, dan pernah dipecat karena menulis laporan soal dana bansos yang ditilep. Pesan yang kukirim singkat, "Din, aku punya sesuatu bahaya, tapi penting. Kamu percaya aku?" Ia jawab 10 menit kemudian, "Kalau kamu yang ngomong, aku percaya. Kirim lokasi." Tapi hati-hati. Tanganku gemetar waktu baca balasan itu. Aku tahu setelah ini tak akan ada jalan balik. Tapi aku juga tahu aku tidak lagi sendiri. Hari itu aku bertemu Dina di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Rawamangun. Warungnya sepi. Hanya ada 2 pengunjung lain dan 1 bapak tua yang tertidur di sudut. Mungkin pemiliknya. Kami duduk di bangku paling pojok dekat jendela. Tapi tirainya kutarik setengah untuk menutup pandangan dari luar. Dina datang pakai hoodie hitam dan masker. Seperti sedang menyamar. Padahal aku tahu dia selalu begitu sejak dulu. Dia bukan wartawan biasa. Dulu dia pernah meliput investigasi tambang ilegal di Kalimantan dan nyaris dibunuh. Sejak saat itu, dia hidup setengah bayangan. Jauh dari sorotan tapi tetap tajam. Begitu duduk, dia tidak basa-basi. "Ratna, kau bawa apa sebenarnya?" Aku pelan-pelan mengeluarkan flash disk putih itu dari saku dalam jaketku. Benda itu kusimpan dalam bungkus plastik hitam, dililit 2 lapis karet gelang. Aku taruh di atas meja. Dina menatapnya seperti menatap granat. Dia tak langsung menyentuhnya, hanya menatapku lama. "Kau sadar, ini bisa bikin kamu dihilangkan kan?" Aku angguk, pelan tapi pasti. Aku sudah lihat isinya. Sebagian ada video, dokumen, rekaman suara. Sahroni, Nadim, dan banyak nama lain. Mata Dina menyipit. Dia akhirnya meraih flash disk itu. Membungkusnya kembali dengan kertas bekas yang ia sobek dari notes kecil di sakunya. Ada folder yang belum bisa dibuka, terenkripsi. Judulnya, Pengadaan Laptop Nadim. Aku nggak tahu isinya apa. Tapi dari file Excel yang lain, itu kayaknya kunci dari semua ini. Dina mengangguk sambil mencatat cepat di ponselnya. Lalu dia angkat wajah. "Kau yakin ingin terlibat lebih jauh?" Aku terdiam. Nafasku dalam. Kopi yang dipesan sejak tadi belum kusentuh. Tapi akhirnya aku jawab. "Aku sudah terlanjur tahu, Din. Dan rasanya lebih mengerikan kalau aku pura-pura nggak tahu." Dia diam. Lalu untuk pertama kalinya dia tersenyum kecil. Bukan senyum lega, tapi semacam pengakuan bahwa aku kini sudah ada di kubu yang sama dengannya. Dina bawa flash disk itu, tapi dia berjanji akan menggandakan isinya dulu ke tempat aman. Dia kenal satu pakar IT yang bisa bantu buka folder Trend FC itu, asal waktu dan tempatnya aman. Sementara itu, aku diminta untuk tidak kembali narik dulu. Jangan aktif di aplikasi, jangan terlalu banyak keluar rumah, jangan posting apapun di media sosial, jangan jawab nomor tak dikenal, jangan cerita ke siapapun. Aku nurut, tapi semuanya berubah 2 hari kemudian. Siang itu saat aku beli sayur ke warung depan, aku dengar ibu-ibu tetangga ribut. Ratna, itu loh, tadi pagi ada 2 orang nyariin kamu, katanya kurir, tapi aneh, motornya nggak ada boxnya, badannya kayak tentara." Aku langsung tahu aku sedang diawasi, atau lebih tepatnya dicari. Malamnya aku titip anakku ke rumah kakakku di Bekasi. Alasanku sederhana, dia batuk, mau diperiksa. Tapi sebenarnya aku tak mau dia dekat denganku untuk sementara waktu. Aku pulang sendiri ke kontrakan malam itu. Duduk di lantai, lampu dimatikan. Gelap, sunyi. Lalu ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku abaikan. 5 menit kemudian, pesan masuk. "Kau sedang bermain api. Serahkan apa yang kau ambil, atau anakmu jadi tumbal. 24 jam. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi punggungku. Aku menatap layar HP lalu membaca ulang pesan itu. Tumbal anakmu 24 jam. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lutut,
menatap pintu yang terkunci. Seolah itu cukup untuk menghalangi mereka yang berkuasa dan kejam. Tapi di tengah ketakutan itu, aku juga marah. Marah karena mereka pikir aku bisa ditekan dengan ancaman. Marah karena mereka pikir aku akan lari. Tapi yang paling membuatku marah adalah mereka benar-benar tega membawa anakku ke dalam urusan ini. Aku ambil ponselku, kirim pesan ke Dina. Aku butuh ketemu sekarang. Bahaya, mereka sudah tahu. Hari terakhir sebelum semuanya pecah terasa seperti ketenangan sebelum badai. Dina mengatur pertemuan di tempat yang lebih aman, sebuah rumah kosong milik kenalannya di daerah Bojonggede. Katanya rumah itu milik seorang mantan jurnalis yang sekarang tinggal di luar negeri, jadi tidak akan ada yang mengawasi. Kami bertemu malam hari. Dina datang bersama 2 orang. Satu laki-laki bertubuh kurus, berjaket abu-abu, dan satu perempuan berhijab dengan wajah tenang, tapi penuh waspada. Keduanya tak banyak bicara. Dina hanya memperkenalkan mereka singkat, lalu membuka laptop. Folder transkripsi itu sudah bisa dibuka. Napas Dina berat dan isinya lebih gila dari yang kita kira. Layar laptop menunjukkan sederet dokumen berlogo kementerian. Ada kontrak pengadaan laptop dengan nilai triliunan rupiah. Rincian merek abal-abal dan harga satuan yang 5 kali lebih mahal dari harga pasaran. Tapi yang paling membuatku bergidik adalah daftar perusahaan yang menerima proyek itu. Semua fiktif. Nama-nama perusahaan kosong terdaftar di alamat palsu, tapi menerima transfer dana dari APBN. Di dalamnya juga ada dokumen komunikasi internal, surat-surat elektronik, memo dari Sahroni, catatan tangan, bahkan ada satu PDF berjudul Pola Pencucian Dana Proyek Laptop Dirahasiakan. Semua terang benderang, tidak bisa dibantah. Ini bukan lagi dugaan, ini bukan fitnah. Ini pengakuan dalam bentuk dokumen resmi. Dina menatapku. Ratna, dengan semua yang kau bawa, ini bisa jadi skandal politik terbesar dalam 2 dekade terakhir. Tapi ini juga berarti hidupmu gak akan pernah aman lagi. Aku hanya tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu tak lagi asing bagiku. Din, sejak aku ambil flash disk itu, aku udah tahu aku gak akan bisa hidup biasa lagi. Lalu, kami bahas rencana. Dalam waktu 48 jam, Dina dan timnya akan melepaskan semua bukti ke media alternatif, kanal internasional dan ke beberapa lembaga anti korupsi luar negeri yang masih bisa dipercaya. Mereka juga menyiapkan backup di luar negeri. Aku minta satu hal, jangan sebut namaku. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu cerita ini bukan tentang aku. Biar publik tahu isinya, bukan siapa yang membawanya. Biar buktinya yang bicara, bukan wajahku. Tapi hidup memang tidak pernah sesederhana rencana. Besoknya, ketika semua sudah disiapkan dan dokumen-dokumen mulai diunggah ke server luar negeri, rumah Dina diserbu, bukan oleh polisi, tapi orang-orang berbadan besar tanpa seragam, tanpa surat tugas. Mereka menyita perangkat, menyebar, ngacak-ngacak, tapi untung flash disk aslinya sudah dipindahkan sejak semalam. Dan hari itu berita pertama meledak di media asing. Bocoran dokumen pengadaan fiktif di Indonesia, skandal kementerian dan DPR terkuak. Lalu media-media dalam negeri mulai mengikuti. Nama Sahroni dan Nadiem langsung jadi trending. Mereka membantah. Tentu saja mereka bilang itu fitnah, manipulasi, konspirasi. Tapi rakyat tidak bodoh. Video, rekaman, dokumen, semuanya tersebar luas. Tak bisa lagi dibungkam. Demonstrasi meledak di berbagai kota. Orang-orang menuntut pengusutan. Lembaga luar negeri mulai bersuara. Bahkan IMF dan LSM Global mendesak transparansi dana publik Indonesia. Aku menyaksikan semuanya dari rumah kakakku. Diam-diam lewat layar kecil ponselku dengan nama samaran. Hanya 1 atau 2 orang yang tahu aku ada di baliknya. Polisi mulai menangkap orang-orang. Bukan koruptornya, mereka buru wartawan, aktivis. Bahkan Dina sempat ditahan 2 malam tanpa surat. Tapi semua itu sudah terlanjur menyebar. Kebenaran tak bisa dikembalikan ke dalam botol. Kini, sebulan sejak semua itu terjadi, aku masih hidup dalam bayang-bayang. Tak bisa pulang ke kontrakan, tak bisa narik. Anakku titipkan ke sekolah pesantren di Jawa Tengah, agar aman. Aku kehilangan hidup lamaku, tapi anehnya, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Mungkin suatu hari ada yang berhasil membungkamku. Tapi sampai hari ini, aku masih bernafas. Dan aku tahu suara orang kecil